Jebolan Espanyol buktikan diri masih layak dilirik Sintayong. "28 pemain telah dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia untuk memusat latihan sejak 2 pekan yang lalu di Bali jelang Piala AFF 2022. Dalam 28 nama tersebut terdapat sejumlah pemain yang dicoret Sintayong meskipun pada edisi sebelumnya merupakan pemain penting. Evan Dimas adalah salah satunya. Ia merupakan salah satu alumni Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang lalu, bahkan menyandang sebagai kapten tim. Pada gelaran Piala AFF edisi kali ini, nama Evan Dimas dicoret dari skuad Timnas Indonesia karena dianggap performanya kian menurun. Namun akhir-akhir ini, Evan Dimas akan ingin membuktikan jika dirinya belum habis. Di mana terbaru, Evan Dimas membawa Arema FC meraih 2 kemenangan beruntun di lanjutan Liga 1 melawan Dewa United dan Persis Solo. Sebelumnya, jebolan Espanyol B tersebut berhasil mencetak gol dalam laga kontra Dewa United dengan kemenangan Arema FC 2-0. Sebagaimana diketahui, Evan Dimas bukan nama baru di Timnas Indonesia, di mana pemain berusia 27 tahun itu merupakan salah satu bintang Timnas Indonesia sejak level U19. Pada level senior, Evan Dimas sudah ambil bagian di Timnas Indonesia sejak Piala AFF 2014 lalu. Saat itu Indonesia masih dilatih oleh Alfred Riedel. Di Piala AFF 2020 lalu, Evan Dimas tampil cukup bagus. Dia mencetak gol pada 2 laga awal skuad Garuda. Akan tetapi sejak uji coba melawan Timor Leste pada awal 2022 lalu, Sintayong tak pernah melirik Evan Dimas lagi. Lalu akankah dengan performa impresifnya bersama dengan Arema FC membuat namanya kembali dilirik oleh Sintayong untuk mengisi lini tengah skuad Garuda? Menarik untuk kita tunggu. Catatan performa ujung tombak skuad Garuda pilihan Sintayong. Dari 28 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, 4 diantaranya merupakan seorang striker. Sintayong memilih Ilyas Vasojevic, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Sananta untuk bersaing mendapatkan tempat sebagai ujung tombak skuad Garuda. Ilyas Vasojevic menjadi yang tertajam di antara ketiga pemain lainnya. Bersama dengan Bali United, pemain asal Montenegro tersebut telah mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 11 laga. Hal itulah yang membuat namanya dipanggil Sintayong untuk menggantikan Dimas Derajat yang sedang mengalami cedera. Ramadan Sananta sendiri menjadi kedua tertajam setelah Ilyas Vasojevic. Meskipun masih berusia 19 tahun, wonderkid PSM Makassar tersebut telah mencetak 3 gol dari 7 laga yang telah dijalani. Selain itu, Ramadan Sananta juga berhasil membawa PSM Makassar konsisten di papan atas Liga 1 musim ini. Sementara itu, Dendi Sulistiawan telah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 10 laga bersama dengan Bayangkara FC. Bukan hanya sebagai predator utama, Dendi juga dibekali kecepatan yang memberi kesempatan untuk membuka ruang pertahanan lawan. Alasan tersebutlah yang mungkin membuat Sintayong memakai jasa pemain berusia 26 tahun tersebut. Di lain sisi, dari semua penyerang yang dipanggil oleh Sintayong, ada nama Muhammad Rafli belum mencetak gol sama sekali di musim ini. Dilansir dari Transfer Market, Muhammad Rafli tercatat telah memainkan 7 laga di Liga 1 musim ini bersama dengan Arema FC. Namun Muhammad Rafli telah memiliki pengalaman di Piala AFF edisi sebelumnya. Untuk itu, dengan pengalamannya tersebut, Muhammad Rafli diharapkan mampu membuka keran golnya, terutama untuk Timnas Indonesia. Andri Syahputra doakan Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Usai Piala Dunia 2022 berakhir, pecinta sepak bola tanah air akan disuguhkan perjuangan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Timnas Indonesia asal Sintayong sendiri diharapkan bisa membawa skuad Garuda menjadi juara. Harapan tersebut turut diutarakan oleh pemain berdarah Indonesia yang main di Liga Qatar, Andri Syahputra. Meski besar di Qatar, pemain Al-Gharafa ini terus mengikuti perjalanan Timnas Indonesia. Saya selalu mendukung Timnas Indonesia dengan hati saya. Saya harap mereka bisa melangkah jauh dan membawa trofi ke tanah air.
insya Allah juara, ucap Andri Syahputra kepada bola.com. Lebih lanjut lagi, Andri Syahputra menyebut nama-nama pemain timnas Indonesia yang menarik perhatiannya. Pemain tersebut ialah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Andri mengaku kerap berkomunikasi dengan Egy Maulana Fikri dan selalu mengikuti perkembangan karirnya. Sementara untuk Witan, Andri menyebut menyukai gaya permainan pemain AS Racing tersebut. Ia meyakini dengan generasi itulah timnas Indonesia bisa berprestasi. Di lain sisi, berbicara soal impian untuk melanjutkan karir, Andri Syahputra mengaku punya harapan untuk mentas di kompetisi Eropa. Namun tidak menutup kemungkinan berkarir di Indonesia jika takdir karirnya seperti itu. Mengingat dirinya merupakan sosok pengagum Bambang Pamungkas dan Persija Jakarta. Pada 2017 silam, Andri sendiri telah dipanggil untuk membela timnas Indonesia U19. Namun pemain muda potensial itu menolak karena alasan pendidikan dan memilih membela timnas Qatar.